Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurtia Semaharan Agustina. Saya ingin menjelaskan kitab dari karangan Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, Al-Fatihah ila Sahibir. Kitab dari karangan Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari dari kitab Adabul Alim wal Ta'alim Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khataman nabiyyin wa ala alihi at-tabi'in wa ashabihi at-tahirin ajma'in, amma ba'du. Pertama saya akan menjelaskan bab 1 yang dimana tentang keutamaan ilmu, ulama serta keutamaan mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Yang pertama saya mengambil dari waqala idza araitum riyadul jannah farta'u faqila ya Rasulullah wa man riyadul jannah. Jadi waqala ini sabda Nabi, idza araitum, di saat melihat siapa kalian, riyadul jannah, terhadap taman surga, farta'u, maka menempatilah siapa kalian, faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, apa perkataan wahai Rasulullah, wa ma, dan ialah apa, riyadul jannah, adapun taman-taman surga. Jadi dari maksud dari hadis Nabi ini, ketika kalian melihat taman-taman surga, maka tempatilah, lantas dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Lalu Rasulullah itu menjawab, itu adalah halaqah zikir. Nah, ketika ada taman surga, maka datanglah ke sana. Kita hidup di tengah, tentang di dalamnya, jika bentuknya, wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Tempat mengkaji atau membahas ilmu. Jadi taman surga ini berbentuk tempat mengkaji untuk orang-orang yang membahas ilmu. Lanjut lagi, qala hilaqul dzikri qala aita'un wa hiya majlisul halal wal haram, kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahajju wa kaifa tankihi wa kaifa tutalliku wa ma ashbaha dalika. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilaqul dzikri, adapun ialah halaqah zikir, wal halaqah zikir. Qala, mengatakan Ato, siapa Imam Ato, wahia, adapun majlis zikir, majlisul halal, ialah majlis-majlis yang membahas tentang zikir atau ilmu halal ya, wal haram, dan haram, kaifa tashtari wa kaifa tusalli, bagaimana membeli siapa kamu, dan bagaimana sholat siapa kamu, wa kaifa tuzakki, dan bagaimana berzakat siapa kamu, wa kaifa tahajju, bagaimana haji kamu, wa kaifa tankihu, bagaimana nikah kamu, wa kaifa tutalliku, bagaimana mentalak kamu, wa ma asyabbaha, dan sesuatu yang menyerupai apa, dzalikah, terhadap itu semua. Jadi Imam A'to ini berkata halaqah zikir ini yaitu majlis yang di dalamnya membahas perkara halal dan haram. Bagaimana cara membeli, jadi di dalamnya itu bagaimana cara membeli, cara sholat, cara zakat, cara berhaji, cara menikah, cara mentalak, dan cara-cara lainnya. Belajar ilmu sampai kamu menjadi ahli belajar. Qala ta'allamul ilma wa amalu bihi. Wa qala ta'allamu ilma. Jadi Nabi SAW bersabda,
ta'allamu terhadap sabda mempelajari siapa kalian, al-ilmah terhadap ilmu, wa'malu bihi dan beramalah siapa kalian dengan ilmah. Ta'allamu ilma wa'malu bihi, pelajari ilmu dan amalkan. Jadi barang siapa kita yang belajar ilmu sampai kamu jadi ahli ilmu, bukan sekadar kita belajar tapi kita tidak menjadi ahlinya, kita harus menjadi ahli ilmu. Belajar itu jangan setengah-setengah, dan itu hasilnya kalau kita setengah-setengah maka nggak masuk. Ibarat kayak kita ngisi air tapi kosong. Kulnu min ahli wa qala yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama'i wadamu syuhada'i fayarja'u midadul ulama'i kaladai syuhada'i. Jadi artinya ini, pelajari ilmu dan jadilah golongan ahli ilmu, ya kan. Yang bawahnya adalah artinya ditimbangi pada hari kiamat nanti antara tinta para ulama dan darah para syuhada. Maka tinta ulama ini lebih unggul daripada darah para syuhada. Ketika di akhir karya ulama itu, di akhirat ini nanti karya tulis itu akan dihitungkan di akhir kiamat dan dihitungkan pahalanya dan akan ditimbang. Jadi para ulama ini kan suka menulis ya. Jadi setiap kita, apa yang kita tulis itu akan dipertimbangkan suatu saat nanti di yaumil qiyamah. Lanjut lagi. Waqala ma ubidallah bisyai'in afdala min fiqhin fiddin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Jadi waqala, Nabi SAW bersabda, tidaklah disembah siapa basyiin dengan sesuatu afdala yang lebih utama min faqihin dari paham fikhin dalam masalah agama. Fikihun, dan pastinya adapun orang-orang yang ahli fikih, wahidun yang satu, asyaddu ialah lebih berat, ala syaitani ala setan, min daripada alfi abidin 1000 orang ahli ibadah. Jadi tidaklah orang itu disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada yang paham tentang ilmu agama. Dan tentunya orang yang ahli fikih lebih berat godaannya bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi maksudnya kualitas beribadah seseorang ditentukan sejauh mana fikih dan lainnya orang yang satu orang berada ahli ilmu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah dan ahli ilmu. Dari 10 orang ini ahli ibadah dibanding 1000 ahli ibadah dan ahli ilmu, 10 orang ahli ilmu itu digabung digoda syaitan. Kualitasnya ahli ibadah sama yang berilmu tuh berbeda. Lanjut lagi. Waruya annal ulama'a yaumal qiyamah, dan diriwayatkan apa bahwasannya para ulama yaumal qiyamah di hari kiamat, ala manabira ialah di atas beberapa mimbar, min nurin dari cahaya, wa naqalal qadi dan mengutip siapa al-qadli, Husainun khoti'atuhu ayyama apa kesalahan-kesalahan di hari-hari khayatihi
kehidupannya. Jadi barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka kesalahan-kesalahan semasa hidupnya itu tidak dicatat di atasnya. Imam Aqadli ini, Husain ini berkata, telah diriwayatkan bahwasannya Nabi SAW qala ruya annahu man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalafan nabiyyin. Terhadap sabda, adapun barang siapa ialah sholat di belakang orang yang berilmu, maka seolah-olah sholatnya seperti di belakang Nabi. Faman sholla khalafa nabiyyin, maka adapun barang siapa ialah sholat di belakang Nabi, faqad ghufira, maka sungguh diampuni lahu siapa bagi. Wa fi hadithi Abi Dzarrin, dan ialah di dalam hadis Abi Dzar, anna hudura majlisi zikri afdalu min salatihi alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa ibadatin alfi maridin. Daripada salat 1000 rakaat dan mendatangi 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang sakit. Jadi maksudnya barang siapa yang sholat di belakang menjadi makmum dari orang alim, maka seolah-olah dia ini sholat di belakang Nabi. Dan barang siapa sholat di belakang Nabi, maka sungguh dosanya itu diampuni. Dan di dalam sebuah hadis ini dari Abi Dzar ini menjelaskan bahwasanya menghadiri majelis zikir lebih utama dari sholat 1000 rakaat daripada mendatangi 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang sakit. Nah, kita harus mencintai ulama, maka kita akan diampuni kesalahan-kesalahannya dan diampuni sedikit demi sedikit ketika kita berkumpul. Qala Umar, dan mengatakan siapa Umar bin Khattab yang mempunyai putra Al-Khattab, innar rajula la yakhruju min manzili, dan rumahnya wa alaihi minaz zunubi mithlu jibali tihamata, dan beberapa dosa adapun semisal gunung negara Tihamah. Faida sama'a, lalu di saat mendengar siapa al-alima terhadap orang yang berilmu, khafa, maka takut siapa, wastarja'a, dan bertabat, an zunubihi, dan dari dosa-dosanya, insarafa ila manzilihi walaysa alaihi, maka pulang siapa kepada rumahnya dan tidak ada ialah atas zanbun fala tufariqu majalisal ulama'i, apa dosa, maka janganlah memisahkan diri siapa kalian terhadap majelis-majelis para ulama. Fa innallah ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan, Maha tinggi ialah tidak menciptakan siapa di atas sisi bumi apanya debu atau tanah, akrama min majlisil ulama, yang lebih mulia daripada majelis-majelis para ulama. Wa naqala syar masahi al maliki fi awali kitabihi, siapa Syar Syamash yang
bermazhab Maliki di dalamnya permulaan kitabnya Nuzmid Durri Anin Nabi, yaitu kitab Zammizur dari Nabi. Jadi ini penjelasannya. Umar bin Khattab ini berkata kepada anaknya, sesungguhnya ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya dalam keadaan ia menanggung banyak dosa seperti gunung berada di negara Tihama. Lalu ketika dengar orang alim nih, maka dia ini takut, langsung bertaubat dari dosa-dosanya yang terdahulu, dan dia pulang ke rumahnya tak lagi pun. Maka janganlah kalian memisahkan diri dari majelis-majelis para ulama, karena sesungguhnya Allah ini tidak menciptakan di atas bumi ini tanah yang lebih mulia ini dibandingkan majelis-majelis ulama ini gitu. Lalu Imam Syamsahiyya Al-Maliki ini mengutip di dalamnya ini permulaan kitabnya ini berjudul Nazmi Ad-Durar, sebuah hadis dari Nabi SAW yang berbunyi mana'ad wa mal'alima, terhadap bersabda, adapun barang siapa al-zoma ialah mengagungkan al-ilma terhadap orang yang berilmu, fa innama yu'idumu, maka sesungguhnya hanya mengagungkan Allah Ta'ala wa man tahawana, maha tinggi siapa, adapun barang siapa tahawana, ialah menghina siapa, bila alima fa inna dzalika, dengan orang yang berilmu, fa innama dzalika, maka sungguh hanyalah adapun hal itu istihfafun billahi ta'ala wa bi rasulihi, maka sesungguhnya hanyalah adapun hal ialah meremehkan dengan Allah barang siapa dan dengan Rasulullah SAW. Jadi dari kitabnya Imam Syarshamish Maliki ini yang berjudul Nazmi Ad-Durar ini menjelaskan bahwa Nabi ini menjelaskan barang siapa yang mengagungkan orang berilmu, maka sesungguhnya dia telah mengagungkan Allah, dan barang siapa yang menghina orang yang berilmu, maka sesungguhnya dia telah meremehkan Allah dan Rasulnya gitu. Orang yang menuntut ilmu, dosanya itu akan dihapus seperti kamu belajar di majelis, karena sebanyak apapun dosa kita, kesalahan kita akan dihapus sedikit demi sedikit ketika kita itu duduk bersama orang-orang yang ahli ilmu, ahli sholat, ahli ibadah, ahli dekat sama yang maha kuasa. Lanjut. Waqala Ali karramallahu wajhahu, dan mengatakan siapa Sayyidina Ali, semoga memuliakan siapa Allah, kafa bil ilmi syarafan, terhadap ilmu apanya kemuliaan, an yada'iyahu, apanya kemuliaan, apa kehendak mengakui terhadap man, siapa orangnya, la yuhsinuhu, yang tidak mengindahkan siapa, wakafa, dan mencukupi, bil jahli dhamma, terhadap kebodohan apanya hinaannya, an yatabarra, apa hendaknya melepaskan diri, minhuman, dari siapa orang, huwa fihi, yang adapun ialah dalam, wa ansida fi ma'nahu, dan didengarkan di dalam maknanya, dari syair, kafa syarafan bila ilmi da'wahu jahilun, mencukupi adanya kemuliaan
bil ilmi da'wahu, terhadap ilmu, apa mengaku terhadap ilmu itu, jahilun, siapa orang yang bodoh, wa yafrahu in amsa yan yunsabu ilal ilmi, terhadap ilmu, apa mengaku terhadap ilmu, siapa orang bodoh, dan bahagia jika sore-sorean ialah dinisbatkan siapa kepada ilmu itu. Wa yakfi khumlan bil jahalati annani, dan mencukupi apanya hinaannya terhadap kebodohan dan bahwasannya aku ara'u mata unsab ilaihi wa aghdabu, ialah ditakutkan siapa aku ta'ansab ilaihi wa aghdabu, dinisbatkan siapa aku kepada dan marah siapa aku, gitu. Jadi Sayyidina Ali ini berkata, semoga ini Allah ini memuliakan wajah yang berkata, cukup untuk menunjukkan kemuliaan ilmu seseorang yang mengaku-ngaku berilmu padahal itu tidak, dan cukup untuk menunjukkan hinanya kebodohan seseorang yang bodoh tapi tidak sudi dikatakan dia itu orang yang bodoh. Sedangkan sebuah syair yang mengandung makna dari ucapan Sayyidina Ali ini cukup untuk menunjukkan kemuliaan ilmu orang bodoh yang mengaku-ngaku berilmu, dan dia ini senang jika dianggap berilmu. Semisal dia itu ketika dipuji dia berilmu itu senang gitu. Kalau dia dikatakan bodoh itu langsung marah gitu. Dan cukup untuk menunjukkan hinaannya dan kebodohannya, bahwasanya aku takut dianggap sebagai orang bodoh dan takut aku marah gitu. Syair jadi syair dari Sayyidina Ali ini, jadikan orang yang berilmu, dan jika kamu jadikan orang yang berilmu, jika kamu orang yang sering dihina, sering bilang bodoh, maka kamu orang yang bodoh. Maka jadilah orang yang mempunyai ilmu. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.